Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, Shalom, berkah dalam, piye kabare. Semoga kasih Tuhan selalu menyertai Anda. Kembali hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantau danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Tomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak lagi dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid-murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat ada api arang, dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu angkat itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu ikannya jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Mari dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam kisah Injil pada hari ini kita mendengar bahwa Yesus menampakkan diri untuk ketiga kalinya kepada para murid. Tadi dikatakan, ketika mereka, Petrus dan kawan-kawannya pergi mencari ikan, mereka tidak mendapat apapun. Lalu Yesus menampakkan diri kepada mereka. Lalu mereka mengatakan, "Kami tidak punya ikan." Ketika Yesus memintanya kepada mereka. Kemudian Yesus mengatakan, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperolehnya." Bapak, Ibu, perintah Tuhan ini dilakukan oleh Petrus dan kawan-kawannya. Tidak sekedar mendengar, tapi melakukan perintah Tuhan. Maka mujizat terjadi. Anda mau mujizat terjadi dalam hidup Anda dan saya? Mari, setelah kita mendengarkan firman Tuhan dari hari ke hari, kita berjuang untuk melakukan firman itu. Maka mujizat pasti terjadi. Anda akan melihat bahwa firman Tuhan sungguh-sungguh terjadi dalam hidup Anda. Kalau kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Tuhan tidak meninggalkan kita menderita. Tuhan akan melipat gandakan kesedihan kita dengan kebahagiaan kalau kita berjuang untuk melakukan apa yang Ia perintahkan kepada kita. Mari Bapak Ibu. Kemudian dikatakan tadi,
Ketika mereka menarik jalannya, banyak sekali mereka memperoleh ikan. Yesus mengajak mereka untuk makan. Dan pada saat itu mereka tidak berani bertanya karena mereka tahu itu adalah Tuhan. Mari dalam kebersamaan kita, dalam penderitaan kita bagi satu sama lain, dalam kesedihan kita bagi kisah kita satu sama lain. Dan dalam kebersamaan itulah kita semakin diteguhkan iman kita bahwa Tuhan hadir di antara kita. Tuhan hadir melalui setiap pribadi yang memberikan kekuatan kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari dalam kekecewaan, dalam kesedihan, jangan pernah menarik dirimu dari sesamamu. Tetaplah bekerja sama. Dan disitulah Anda akan melihat bahwa Tuhan hadir dan melipat gandakan kebahagiaan di balik kesedihan itu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Maka mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk setiap mujizat yang terjadi. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini kami berdoa bagi para imam, biarawan, biarawati. Dampingilah hidup mereka, Tuhan. Agar di balik setiap pengalaman penderitaan mereka tetap setia kepadamu. Berikanlah mereka rahmat kesehatan dan kesetiaan. Bantulah mereka, Tuhan, agar mereka sungguh-sungguh hadir dan menampakkan wajah belas kasih-Mu bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Berkatilah para biarawan, biarawati, imam-Mu di mana saja mereka berkarya, khususnya di tempat-tempat yang sulit. Biarlah kehadiran mereka mendatangkan berkat bagi orang-orang di sekitar mereka. Jauhkan mereka dari keputusasaan. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.